Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya anak? Ada nggak dia belakangnya anak? Belum lama terlepas dari jeratan jeruji besi, Habib satu ini selalu viral dengan kelakuannya. Hanya hitungan hari, Habib Bahar bin Smith kembali menjadi kontroversi seperti seorang yang terhormat. Sang Habib terekam duduk diam dan tenang membiarkan para santri ini sungkem, sujud dan mencium kakinya. Sontak video ini pun jadi sorotan tajam netizen yang murka. Salah satu menyinggung bahwa saat ini surga telah berpindah di telapak kaki ini. Masalah nasab, pesan saya, tolong sikapi ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, ya, karena hal ini sudah meluncur di kalangan masyarakat bahwa adanya menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman berdasarkan penelitian ilmu nasab dari abad 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab, bukan orang Arab. Secara genetika terbukti bahwa kaum Ba'alawi genetikanya haplogrupnya G. Nah, ini dari 3 sains pengetahuan ini jelaslah bahwa sampai saat ini terkonfirmasi dari 3 ilmu ini bahwa kaum Ba'alawi bukan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Tapi jangan ngomong orang ini rahasia. Nanti kalau setelah saya bilang, Roma Irama, mana orangnya gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi itu tidak etis. Betul. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Allah. Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente itu habaib. Ente itu Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabithah, ya. Okay. Harus terima sertifikat. Oke. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Ternyata saya pun mau dibalik. Ba'alawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Turunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. Mustahil. Ini berat ini. Ini berat ini. Karena datanya ada. Sains itu, kalau kita bicara sains semuanya harus terukur. Jadi dari DNA mereka itu tidak menampakkan bahwa mereka itu sepupu dari Bani Kohen, sepupu dengan Bani Ismail yang ada di Arab seperti Bani Mutairi, Bani Otaibi, itu sudah banyak yang tes DNA. Ternyata Ba'alawi bukan sepupunya. Di Indonesia tuh ada keturunan Nabi Ibrahim, jadi ada keturunan Nabi Harun, ada keturunan Nabi Ismail. Mungkin kalau ini boleh sebut marga? Boleh. Bani Subaidi itu Bani Adnan. Sekarang ini turunan hanya untuk kebanggaan juga tidak ada pentingnya. Abu Jahal lebih hebat Pak, pamannya langsung. Kalau ente kan nggak jelas dari arah mana, ibarat istri selirnya yang keberapa, turunan mana. Ini Abu Jahal, Abu Lahab itu seger, masih jalurnya itu tokcer, karena masih dekat sekali dengan Rasulullah, nasabnya dan rumahnya. Itu. Tapi itulah, kalau seandainya masuk surga karena nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab ungkang-ungkang di surga.
Di antara semua gelar Habib yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, gak ada yang garis keturunannya itu sedekat Fatimah dengan Nabi Muhammad. Oke? Tetapi Fatimah tidak memiliki privilege apapun, tidak memiliki keistimewaan apapun di depan hukum atau di depan apapun. Karena yang paling penting itu adalah ketakwaannya, bukan anak dari siapanya. Jadi kalau Fatimah melanggar hukum, maka Nabi Muhammad yang akan menghukumnya langsung. Kenapa di sini banyak sekali Habib-Habib yang diistimewakan ketika mereka melanggar hukum, melanggar apa? Oh, itu mah Habib, kita mah harus menghormati bagaimanapun ceritanya Habib. Gak bisa, Baraya, gak bisa seperti itu. Dalam Islam itu tidak ada yang seperti itu. Itu adalah pengkhianatan atas ajaran Islam. Nabi Muhammad menyebut itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau biasa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya adalah seorang Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mazhab Syiah merupakan singkatan dari Syiah Ali bin Abi Thalib, atau mereka mengikuti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Sunni yang merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mengikut sahabat Nabi. Ashhadu anna Aba Bakr wa Umar. Ashhadu anna Aba Bakr wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aishata wa Hafsa. Wa Aishata wa Hafsa. في النار. في النار. مدد يا مولانا يا حسين مدد 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 يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين. Saya kasih nama-nama Habib yang Syiah. Yang pertama ada Bakir Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah petinggi Ijabi, Ikatan Jamaat Ahlul Bait Indonesia, dan beliau Syiah. Kemudian ada Habib Umar Syahab, ada juga Habib Hussein Syahab, dan ada juga Habib Ahmad Al-Idrus. Fik, mereka Syiah. Kemudian ada Habib Ahmad Barakbah, beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadi, Syiah. Kemudian ada Habib Ali Umar Al-Habsyi dan Said Abdullah Al-Haddad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Itra, Syiah. Masih dari pondok yang sama, Al-Itra, ada Habib Ridho As-Segaf, Syiah. Dan ini klimaksnya, sebuah organisasi yang menaungi seluruh habaib di Indonesia, ternyata lembaga Syiah. Ya, Rabithah Alawiyah. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia
dia memang nasab, masuk jalur nasabnya, dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya ini, dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib, atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri. Ya, mau di Yaman, mau di Indonesia, mau dimanapun, karena memang Nabi SAW memastikan ada keturunannya. Ya, kan? Ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian, Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, kamu ini ngarang-ngarang. Kami punya madhab sendiri. Ini kenapa, akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah, yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicela, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama, yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. محتاجين إلى قناة تعرف الناس بآثار أهل البيت في العالم الإسلامي، إلى قنوات الشيعية مواد كثيرة عندها الآن من هذه الثروة العظيمة من العقائد، من السيرة، من التاريخ، من التفسير. القرآن يطنطنون بحفظ القرآن، ما قيمة حفظ القرآن؟ ما قيمة حفظ القرآن؟ ما قيمة حفظ القرآن؟ وعندما نرجع لهذين الكتابين فإن البخاري ومسلم صححا الروايات ليس من عندهما، ليس من عندهما، وإنما كان تصحيحهما للروايات اعتمادا على كلمات علماء سبقوهما في هذا المجال كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم، كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم، كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم. يقولون عائشة في الجنة، عائشة في النار.
عائشة صراحة عصت حكم الله ورسوله، خلص بعد طبق عليها الآية. وين تكون؟ بالجنة لو بالنار؟ بالنار، دا تحترق خالدة فيها أبدا. عائشة مهتدية أم ضالة؟ ضالة ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم أم الكافرين؟ أم الكافرين، كافرة زنديقة. الله أكبر. عائشة في النار. فرحان؟ ليش اليوم فرحان؟ عائشة في النار. 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 أشهد أن عليا ولي الله. المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين Inilah yang dikatakan dengan kota suci sebagai Madinah diorang kan. Ini azan diorang kan. من أجل هذه الفكرة ومن أجل هذه الفلسفة، وهو أن التواجد عند الحسين يساوي أو لعله أفضل من الحج، ويعدل 1000 حجة و1000 عمرة. أن يوم عرفة مذكور في الروايات وعن جعفر الصادق سلام الله عليه يقول: من زار جدي الحسين في قبره في يوم عرفة كأنما حج بيت الله 100 مرة. وجاء في الرواية: من زار الحسين، اسمعون الرواية، يوم عرفة فله 6000 حجة و6000 عمرة. وهذا سبحان الله. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا، يهود، نتنياهو، أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون، كلبه ليس أريال شارون، أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي إلى جهنم، وحدة الإسلامي. لعن على عدوك يا علي فاطمة أمن يوم يوسف عائشة. لعن على عدوك يا علي فاطمة أمن يوسف. Many of us today believe that Muawiyah is the son of Abu Sufyan, and this is not a fact. This is not a historical fact. And the second was because there is something between Muawiyah and Umar, and later on we find that they inherit each other. Therefore, when you take a look at Nahj al-Balagh and the writings of Al-Allam al-Hilli and who they refer to, you find that no one that can oppose Ahl al-Bayt, number 1, number 2, number 3, Muawiyah, Yazid, all of them, except that they are of haram birth. Fatima had many enemies. Who was the main enemy of Fatima? Umar, who killed Fatima. This entire universe only exists because of la'nat.